Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan teman-teman ya, ketika kita akan membuat odading dengan bahan 3 kilo. Kebetulan ada satu permintaan dari teman kita kemarin, tapi ini karena saya sambil jualan ya teman-teman, artinya persiapan sambil jualan buat besok. Jadi saya hanya menakar resepnya ini atau bumbu bahan-bahannya saat ini, tapi belum bisa saya upload untuk mengadonnya ya, hanya persiapan eh, bahan yang kita gunakan. Jadi sebelumnya ya teman-teman, saya mohon maaf sekali bila memang setiap ukuran ataupun takaran-takaran yang kita gunakan itu kadang ada sedikit perbedaan atau perubahan ya, karena pertama saya sendiri menyesuaikan di satu tempat, ibaratnya di daerah-daerah lain itu kan biasanya berbeda daerah, kita menggunakan biasanya merek ataupun bahan itu kan berbeda. Kemudian ada bahan-bahan biasanya yang tidak bisa kita dapatkan di daerah tertentu. Contohnya kemarin kita waktu di Kalimantan ya teman-teman, kita menggunakan lengkap upamanya seperti itu. Bahkan di Kalimantan pun karena ada dua tempat, itu di Samarinda dan di Sangatta. Nah di Sangatta sendiri karena jauh dari Samarinda, jadi bahan yang ada di Samarinda itu kadang tidak ada di Sangatta. Begitu juga saat ini ketika saya sedang berada di Lampung kan, itu otomatis bahan-bahan itu tidak semua itu hampir sama ya teman-teman. Jadi ada bahan yang tentunya berbeda. Nah jadi saya menjelaskan itu dengan yang ada, artinya yang ada bisa saya pakai sekarang ya, seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita membuat odading ataupun sejenis roti, sebenarnya itu kan kalau kita itu gini ya teman, karena saya sendiri tidak memakai standar bakunya ataupun ukuran yang kita gunakan secara detailnya, artinya harus ditimbang dan lain-lain, itu tidak seperti itu, hanya sudah menggunakan feeling. Jadi kadang-kadang kita merasa nyaman menggunakan takaran tertentu, kadang tidak, jadi kan seperti itu, kita rubah lagi kan seperti itu. Jadi yang penting bahan-bahan itu tidak jauh dari apa yang digunakan atau yang kita buat untuk untuk mengolah odading itu, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila ada sedikit perubahan-perubahan. Nah pada saat ini ya teman-teman, saya menggunakan, kalau kemarin kita menggunakan tepung cakra ya, di sini saya akan menggunakan tepung segitiga biru kan seperti itu. Dan ini pun otomatis takarannya sedikit akan merubah ya teman-teman. Jadi apa saja yang kita gunakan dan bahan-bahannya kita akan praktekkan untuk membuat takaran ini, baru takarannya yang menggunakan bahan tepung terigunya itu 3 kilo. Jadi ini hanya berdasarkan feeling ya teman-teman, karena tidak ada secara detail rincian per gramnya atau per kilonya, tapi hanya feeling dan yang kita gunakan setiap hari. Jadi oke teman-teman, kita lakukan takaran atau menakar ya bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat takaran 3 kilo untuk odadingnya. Oke. Nah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan bahwa saat ini saya menggunakan tepung segitiga biru ya, tidak menggunakan tepung cakra. Dan ukuran kita sudah saya jelaskan tadi, ini hanya berdasarkan feeling, artinya tidak memakai ukuran atau takaran standar yang kita gunakan atau secara detailnya. Oke, coba kita timbang. Kita akan membuat 3 kilo, tetapi ini sebenarnya bahannya tidak 3 kilo ya, artinya kita ambil menggunakan gayung ya teman-teman. Jadi coba kita timbang seperti ini. Nah jadi kita ukurannya segini ya, untuk per kilo itu kita bandingkan dengan segini, karena kebanyakan pedagang pun hanya mengukur itu dengan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi dengan gayung ini sebenarnya tidak ada 1 kilo, tapi kita anggap ini 1 kilo kan seperti itu. Jadi kalau kita dilihat ini 1 kilo kurang sedikit ya teman-teman. Jadi 1 kilo kurang sedikit, apalagi nanti kalau dipotong dengan gayungnya otomatis itu tidak ada kan seperti itu. Nah ini yang kita gunakan takaran standar kita itu seperti ini. Anggap kita ingin membuat 1 kilo dari per gayung. Oke teman-teman, kita lanjut.
Nah, kita menggunakan baskom kecil ya teman-teman, yang ukuran dengan 3 kilo. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi kita masukkan 3 ya teman-teman. Satu. Ini yang kedua. Dan ini 3 ya teman-teman. Jadi berdasarkan feeling tadi, artinya takaran yang kita gunakan adalah menggunakan gayung ini ya teman-teman. Ini kita anggap 3 kilo seperti itu. Jadi seperti biasa kita ratakan. Nah, seperti ini dari 3 kilo ini. Ingat ya teman-teman, kita ukurannya ini yang apa ya, yang di bawah 1 kilo kalau ukuran tepung ya teman-teman. Paling ini isinya 8 on ya kalau ditimbang secara tepungnya saja ya. Kalau kotornya ini ya mungkin hampir sekilo kan, seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa kita lubang seperti ini untuk mempersiapkan besok ya teman-teman. Ini kita gunakan subuh besok ya teman-teman, karena saya juga di sini baru berjualan ya teman-teman. Jadi memang saya mencari pasaran, karena metode yang kita gunakan ketika jualan di sini berbeda dengan saat biasanya. Nah, kemudian teman-teman, kita menggunakan gula pasir. Ini ada lebihnya ya. Jadi karena kita untuk mengurangi rasa manis juga, karena kalau kita menggunakan standar yang biasa kemarin itu terlalu manis, saya ini menggunakan bahan setengah kilo ini lebih ya, karena masih ada sisa kemarin sekitar 1 on ya. Berarti jadi kalau ada perbedaan dari kemarin, ini memang saya sengaja teman-teman ya, karena untuk mengurangi rasa manis yang berlebih kan, seperti itu, karena kebanyakan dari permintaan pelanggan juga. Nah, kita masukkan ya teman-teman, ini gula pasir yang 1 kilo, kemudian ditambah ini tadi ya mungkin sekitar 6 on atau lebih ya, bisa juga teman-teman ya. Ini untuk ukuran 3 kilo ya teman-teman, 6 on sampai 7 on seperti itu. Kemudian kita masukkan mentega. Ini saya menggunakan mentega Amanda teman-teman ya. Jadi hanya kita perkirakan saja, tidak kita timbang. Jadi teman-teman, kalau saya menyebutkan ini, jadi kalau teman mau pakai ditimbang silahkan, tapi kalau saya sendiri karena kebiasaan ya teman-teman, artinya hanya menggunakan feeling seperti ini. Nah, ini saya beri mentega ya teman-teman. Mentega ini sekitar 1 on lebih, atau paling maksimal 2 on ya teman-teman. Jadi kita masukkan ini. Nah, sudah kita masukkan 2 on lebih ya teman-teman, sekitar 2 on ya, minimal 1,5 on lah kalau kita gunakan. Tapi sekali lagi ini berdasarkan perkiraan saja teman-teman, jadi ini yang kita gunakan. Nah, kemudian kita masukkan, ini ada susu bubuk ya teman-teman. Saya tidak tahu mereknya apa, karena kemarin beli itu sudah bungkusan per kilo ya teman-teman. Jadi dari 3 kilo tepung tadi, kemudian kita beri susu bubuk. Nah, ini susu bubuk buat roti ya teman-teman. Kalau kemarin di Samarinda itu kita menggunakan Fat Pro ataupun Fonterra untuk campuran. Di sini saya tidak tahu mereknya apa, saya tanya juga tidak tahu yang jualan, hanya menjual susu bubuk, susu apa roti ya. Jadi saya beri 3 sendok, tapi penuh ya teman-teman. Berarti kan ini untuk ukuran untuk per kilo itu adalah 1 sendok. Nah, seperti ini. Sudah susu. Kemudian saya beri garam teman-teman. Kita beri garam 1 sendok teh saja, seperti ini teman. Ini garam ya teman-teman. Kita masukkan garam buat agar rasanya nanti kita campurkan dengan susu itu agar terasa lebih gurih. Artinya manisnya itu nanti manis gurih ya teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan pengempuk. Ini bukan Black Green Plus tapi teman-teman, ini adalah IF 100 ya teman-teman. Kemarin bungkusnya sudah saya buang. Nah, ini saya masukkan dalam toples. Nah, kita beri sedikit, dari sepucuk sendok makan seperti ini. Saya beri sedikit, ataupun lebih tidak apa-apa teman-teman, tapi saya memberinya hanya sedikit. Ini tadi
pengempuk ya teman-teman, alias IF100, bukan Green Plus seperti yang saya gunakan karena kemarin pas nyari tidak ada. Nah kemudian untuk pengembang, nah kemarin saya dapatnya Muripan di sini teman-teman. Nah Muripan ini masih dalam kemasan, masih dalam bungkus. Nah untuk ukuran 3 kilo kita akan memberinya, nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tidak usah banyak-banyak, saya memberinya segini ya teman-teman. Aduh tumpah. Atau setengah sendok kurang ya teman-teman, atau setengah sendok lah, kita berikan setengah sendok seperti ini. Kalau teman-teman masih ragu untuk pembelian itu, kasih lagi teman-teman. Kalau masih ragu, tapi saya menggunakan memang setengah sendok. Tapi kalau teman-teman masih ragu untuk menggunakan, lebih baik ditambah ya teman-teman. Nah, kemudian kita tutup rapat untuk ini ya teman-teman, agar tidak kena angin, karena pengembang ini ataupun lagi instan ini kalau kena udara yang apa ya, itu akan aduh putus teman-teman karetnya. Jadi tidak saya masukkan toples. Nah jadi ini ya teman-teman, untuk pengembang sendiri. Nah kita persiapkan juga besok pagi itu adalah ini aroma kemarin yang saya sebutkan, yaitu menggunakan esen ya, bukan pasta tapi teman-teman ya. Kemudian saya berikan untuk pewarna hitam atau pelentur menghilangkan bau-bau yang kurang sedap adalah dengan kopi mocha. Jadi sedikit saja ini teman-teman, itu besok pagi, tapi ini pemberiannya besok ketika kita membuat adonan teman-teman. Kemudian saya kasih telur, tapi besok juga kita memberikannya. Boleh teman-teman dipersiapkan di sini atau ditaruh di tempat lain. Nah jadi ini bahan-bahan yang kita gunakan ketika membuat takaran odading untuk 3 kilo ya teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf belum bisa untuk membuat adonan saat ini. Lain kali dengan ukuran 3 kilo saya akan praktekkan bagaimana caranya kita membuat adonan dan mencampurkan susu-susu lain ataupun kalau ada tambahan lain. Tapi untuk saat ini saya tidak menggunakan susu kental manis yang biasanya saya gunakan. Ini berdasarkan sikon sekali lagi teman-teman ya. Jadi seperti ini tadi. Nah begitu tadi ya teman-teman, sekiranya saya sedikit menjelaskan bagaimana untuk takaran kita membuat odading 3 kilo, karena ada satu permintaan dari teman kita yang sudah beberapa hari lalu, tapi saya sendiri baru membuatkan kontennya seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang menyupport channel kami dan selalu meminta penjelasan dari saya. Dan ini hanya sekedar cerita ya teman-teman, bahwa saya itu kan jualan kan berpindah-pindah, jadi setiap daerah itu pastinya kita akan menyesuaikan tempat, karena bahan-bahan dasarnya pun di setiap daerah itu pasti tidak sama, artinya seperti itu ya. Sehingga kita sedikit merubah, jadi kita gunakan itu sudah tidak menggunakan standar, artinya yang kita tulis kemudian kita bakukan itu tidak, hanya berdasarkan feeling, karena ini sudah menjadi kebiasaan saya. Dan satu lagi teman-teman ya, jadi kalau kita usaha odading dan cakwe itu di setiap daerah pun akan berbeda-beda ya kapasitas kita membuat odading. Contohnya kalau di Jawa itu teman-teman, pengalaman saya sendiri berani kadang membuat sampai 1 sak, artinya seperti itu, karena memang pasaran di situ tuh sangat bagus ya. Tapi kalau kita plus minusnya itu kan masih ada, membuat banyak di Jawa tapi kan dengan harga yang lebih murah biasanya seperti itu, dan mungkin dari bentuk dan apa namanya besarnya itu lebih besar yang ada di potongan di Jawa, berbeda dengan di Kalimantan ataupun ketika kita ada di Lampung seperti ini. Jadi di sini membuat sedikit tapi kadang-kadang jumlahnya untuk menjadikan uangnya itu kan hampir sama dengan yang lebih banyak kan seperti ini. Nah ini berdasarkan pengalaman saja teman, nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi ini tadi sekilas tentang pembuatan resep ataupun bahan 3 kilo untuk membuat odading atau roti goreng ini. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.